Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta ramai di momen libur panjang Idul Adha kemarin. Selain kepadatan kendaraan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian. Menjadi salah satu destinasi wisata favorit, Malioboro memiliki akses transportasi mudah serta menawarkan suasana nyaman dan beragam spot untuk bersuah foto. Sebagian wisatawan juga berbelanja makanan khas Yogyakarta seperti bakpia di sepanjang Malioboro. Sementara itu, pasar tradisional Beringharjo di kawasan Malioboro diserbu wisatawan yang ingin berburu batik untuk oleh-oleh. Pemirsa, libur panjang Idul Adha segera berakhir. Sebagian warga Jakarta dan sekitarnya ada yang masih libur cuti bersama dan sebagian sudah masuk kerja. Dan rekan kita Indah Setiabudi sepertinya sudah nggak sabar untuk masuk kerja nih. Buktinya pagi-pagi ini udah ada di Stasiun Senen untuk memantau pergerakan arus balik libur Idul Adha di sana. Baik, selamat pagi Indra. Apakah saat ini stasiun sudah mulai ramai oleh penumpang? Baik, selamat pagi Nata, Ayah, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan memang Daup 1 Jakarta memprediksi hari ini menjadi puncak arus balik di momen libur Idul Adha dan maupun juga cuti bersama di periode 2025 kali ini. Dan memang kalau kita bahas Nata dan juga pemirsa dari periode keberangkatan 4 hingga 9 Juni 2025 sebanyak 171 penumpang yang sudah bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan di Pulau Jawa. Sementara pada kemarin minggu ini menjadi salah satu puncak arus balik momen Idul Adha ini sebanyak 30.000 lebih sudah tiba di Jakarta dari berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Adapun juga memang akan diprediksi pada hari ini merupakan puncak arus balik di momen libur Idul Adha 2025 ini, yang mana Daup 1 Jakarta mencatat setidaknya akan ada sebanyak 42.526 orang akan diperkirakan tiba pada hari ini. Mengingat memang sebagian masyarakat itu sudah melakukan kegiatan seperti biasa saja Nata, Ayah, dan juga pemirsa, seperti bekerja dan kegiatan lainnya. Dan untuk mengakomodir daripada para masyarakat, animo masyarakat yang akan bertolak dari Jawa menuju Jakarta ataupun juga sebaliknya, ini setidaknya Daup 1 Jakarta menambahkan jumlah perjalanan sebanyak 77 perjalanan, yang mana ini dibagi beberapa keberangkatan, yakni dari Gambir ini sebanyak 41 keberangkatan kereta api yang disediakan, maupun juga dari Pasar Senen sebanyak 36, yang mana langkah ini sebagai mengakomodir masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk melakukan arus balik, maupun juga ada juga dari Jakarta yang masih melakukan perjalanan arus balik juga menuju ke kampungnya masing-masing. Ini sebanyak kurang lebih 26.000 penumpang akan ditargetkan dari Jakarta menuju Pulau Jawa. Dan sementara itu dapat kami informasikan juga di dalam skema penurunan ini ada di berbagi beberapa stasiun Nata, dan juga pemirsa, yang mana terdiri dari Stasiun Senen pastinya, Stasiun Gambir, Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, dan juga beberapa stasiun lainnya. Dan memang kami menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus balik maupun juga sebaliknya, ini dipastikan memang pemantauan tiket jadwal keberangkatan ini harus perlu diingat lantaran untuk menghindari ketertinggalan kereta api, dan juga dipastikan barang bawaan Anda tidak melebihi batas maksimal sebesar sebanyak 20 kg per tiket. Dan juga kami menginformasikan atau menghimbau bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dan jaga bawa barang bawaan Anda agar tidak berpindah tangan. Demikian Ayah, Nata, dan juga pemirsa, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai Osaka, Jepang untuk melakoni laga pamungkas kualifikasi putaran ketiga zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Setibanya di bandara, ratusan supporter timnas antusias menyambut para pemain. Ratusan supporter menyambut kedatangan timnas Indonesia di Bandara Kansai Osaka, Jepang pada Sabtu malam. Nyanyian dukungan terus menggema sepanjang ketibaan skuad Garuda di bandara. Timnas tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi putaran ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Rencananya, timnas akan mulai menggelar latihan pada Minggu malam waktu setempat sebelum bertanding melawan Jepang 10 Juni mendatang. Antusiasme dukungan juga didapatkan oleh skuad Garuda saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke negeri Sakura. Puluhan petugas bandara mengiringi keberangkatan para pemain dengan menggunakan pesawat charter. Mereka meminta tanda tangan atau sekedar bersuah foto bersama Calvin Verdong dan kawan-kawan. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para pemain timnas untuk kembali fokus dan bermain maksimal dalam menghadapi Jepang. PSSI juga memastikan pemerintah telah menyiapkan dana operasional untuk timnas yang nilainya mencapai 200 miliar rupiah. Walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa yang saya rasa selama pemerintahan ini yang terbesar. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia terkait persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita. Dan Bapak Presiden apresiasi itu dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus gitu. Makan siang apa aja, Pak? Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi ya yang biasa yang kayak yang kayak waktu di Bali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Ayah Nufus. Pemirsa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.